Pada video kali ini kita akan belajar, kita akan berbicara, kita akan membincangkan terkait karya ilmiah. Ya, kita akan berbicara tentang poin-poin penting apa yang ada di dalam karya ilmiah. Karena mengapa? Setiap mahasiswa pasti akan menulis karya ilmiah. Ya, sejak semester 1 hingga nanti mereka mau keluar dari perguruan tinggi sebagai tugas akhirnya, yakni skripsi. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentri. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara tentang bahasa. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan istighfar 1 kali dan sholawat sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar, kita akan berbicara, kita akan membincangkan terkait karya ilmiah. Ya, kita akan berbicara tentang poin-poin penting apa yang ada di dalam karya ilmiah. Karena mengapa? Setiap mahasiswa pasti akan menulis karya ilmiah. Ya, sejak semester 1 hingga nanti mereka mau keluar dari perguruan tinggi sebagai tugas akhirnya, yakni skripsi, gitu kan. Nah, ini poin pentingnya. Setiap mahasiswa itu pasti nanti akan mengalami yang namanya menulis karya ilmiah, gitu ya. Nah, karya ilmiah ini kita berbicara dulu ya sebelum ke karya ilmiah. Jadi pada tahapan awal ini ada karya ilmiah yang sifatnya seperti laporan, ya. Jenisnya laporan. Kemudian ada makalah. Makalah ini yang sering dibuat oleh mahasiswa. Kalau laporan, mahasiswa mungkin ketika ada program pengabdian atau penelitian bersama dosen atau pengajuan ke Ristek Dikti misalnya, atau kegiatan di kampus ketika mengikuti BEM dan lain sebagainya. Nah, kemudian skripsi, ya. Skripsi ini pasti dialami oleh mahasiswa, kecuali mahasiswa yang DU atau berhenti atau keluar dengan sendirinya tanpa mau menyelesaikan. Itu berarti tipe mahasiswa yang tidak bertanggung jawab. Semoga kamu tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Jadi orang yang bertanggung jawab tentunya ketika sudah masuk maka berusaha untuk menuntaskan dan bagaimana menjadi dirinya di dalam. Nah, kalau keluar ya Anda kan tipe orang yang belum selesai kemudian pergi, atau ketika makan belum habis ditinggalkan, kan gitu ya. Ketika lagi sayang-sayangnya diputusin. Ya, jadi semacam itu. Kemudian kalau tingkat selanjutnya ini ada tesis. Ya, ini S2. Ketika nanti kamu melanjutkan ke studi selanjutnya maka akan mengerjakan tesis. Nah, untuk tingkat yang paling tinggi ini adalah disertasi untuk kuliah S3. Nah, selain itu ada karya ilmiah yang sifatnya untuk riset. Jadi melakukan penelitian-penelitian terkait dengan saya mematikan HP saya biar tidak masuk suaranya dangding gitu ya. Kembali lagi, untuk karya ilmiah, untuk yang riset ini mahasiswa juga sering melakukan, tapi yang lebih sering kayaknya dosen ya melakukan riset. Karena Pak, dosen ini selain mengajar juga harus ada melakukan peneliti dharma, ya, ada mengajar, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua-duanya ini membutuhkan karya ilmiah. Nah, kemudian ada jenis yang semi ilmiah, berarti 1 tingkat sebelum ilmiah. Ini ada artikel, ya, artikel ini biasanya masuk ke jurnal, ada juga. Kemudian ada yang ke majalah, ke koran gitu ya. Kalau majalah sifat artikelnya lebih panjang, sedangkan kalau ke koran pasti terbatas, kira-kira antara 450 hingga 700 karakter, ya.
Kemudian editorial, ya ini biasanya ada di bagian awal majalah ya. Ada juga opini ya di kolom koran atau di majalah juga ada, bahkan di jurnal. Kemudian feature, ya ini pembacaannya enak kalau kita membaca feature gitu ya, jenis. Kemudian ada tips, ada apa ya, tutorial, jadi jenis tulisan tutorial kayak gitu. Kemudian ada reportase. Nah, ini semi ilmiah yang sifatnya lebih lentur, sifatnya lebih santai. Nah, selain itu, apakah ada lagi? Ada. Ini yang non ilmiah. Non ilmiah ini ada anekdot, ada dongeng gitu ya, ada hikayat, cerpen, novel, roman ya. Dan jenis-jenis karya sastra yang lainnya. Nah, jadi semacam itu. Lantas ketika kita berbicara karya ilmiah, tentunya ya, sebelum ke sana dulu kita bedakan dulu karakteristiknya ya. Karakteristik apa yang akan kita bicarakan? Yang pertama tentang sumber, yang kedua tentang sifat, yang ketiga tentang bobot, yang ketiga tentang alur, yang ketiga tentang bahasanya, dan yang keempat tentang bentuknya. Jadi mari kita bicarakan 6 ini dulu ya. Kalau ilmiah ya, sumbernya pengamatan dan faktual ya, pengamatan dan faktual, kenyataan yang benar-benar ada gitu ya. Kemudian semi ilmiah, pengamatan dan faktual sama. Kemudian non ilmiah, non faktual atau rekaan, ini bebas. Jadi kita menggunakan daya imajinasi kita di dalam melakukan atau menulis karya tersebut. Kemudian untuk sifatnya, yang ilmiah itu objektif ya. Kalau semi ilmiah ini gabungan antara subjektif dan objektif. Nah, sedangkan kalau non ilmiah ini subjektif saja. Nah, ini perbedaannya ya. Kemudian bobot. Nah, bobotnya tentunya kalau ilmiah ya tentu ilmiah, kalau semi ilmiah ya semi ilmiah, kalau non ilmiah ya non ilmiah. Sudah jelas dari namanya gitu kan, secara bobot. Alur. Nah, alur kalau di dalam karya ilmiah itu pasti sistematis dan metodis. Ada metode-metode yang diterapkan, kemudian sistematis itu ada aturannya dari awal hingga akhir, itu ada aturannya, ada tata caranya. Tidak boleh melenceng dari itu ya, karena kaku gitu ya. Kemudian kalau semi ilmiah ini sistematis iya, kronologis iya, kilas balik iya. Ya ada 3 ini karena lebih lentur gitu ya. Nah, kemudian kalau non ilmiah free, bebas, makanya saya lebih banyak menulis karya ilmiah. Non ilmiah maksudnya, karena lebih ke puisi, ke karya sastra, ke novel ada tapi belum terbit, kemudian ada cerpen ya, ada naskah drama. Tapi ilmiah juga ada ya, beberapa sudah dipublikasikan di jurnal yang Anda bisa cek di Google. Kemudian bahasa lah, bahasanya ini harus baku kalau ilmiah, atau denotatif atau gramatikal ya. Ada ragam baku gitu ya, istilah-istilah khusus yang banyak di sana. Misalnya kita menulis tentang corona, pasti istilah-istilah terkait dengan corona itu banyak sekali. Kemudian untuk semi ilmiah ini denotatif plus konotatif ya, karena setengah resmi ya, tidak terlalu kaku. Kalau terlalu kaku itu tidak enak dibaca, pasti tidak akan dimuat kalau di koran. Sedangkan non ilmiah ini denotatif juga ada di dalam deskripsinya, kemudian konotatif dicampur baukan karena setengah resmi, ada yang menggunakan pola-pola resmi juga ada yang menggunakan dari bahasa daerah juga ada. Nah, lentur sekali kalau non ilmiah. Nah, kemudian bentuknya ini kalau ilmiah ini argumentatif tapi berdasarkan data. Jadi berdasarkan siapa yang menulis itu tadi. Ada kemudian teknik campuran juga antara faktual dengan objektif kayak gitu ya. Nah, kemudian semi ilmiah ini lah Nata Jukopen ini ya. Nah, nanya ini dibuang ya. Nah, karena nanti masuk ke non ilmiah. Eksposisi, persuasi, deskripsi ya. Persuasi juga sekali muncul di sini. Kemudian kalau non ilmiah pasti narasi dan deskripsi atau kedua-duanya campuran. Nah, itu yang membuat tiga jenis ini memiliki perbedaan yang menonjol. Nah, kemudian untuk struktur karya ilmiah sekarang kita masuk ya. Kan di poin tadi ada struktur ya. Ada aturan-aturan yang baku, ada aturan-aturan untuk secara sistematis dari awal sampai akhir. Lah ini tuh bagian awal ya. Saya bagi menjadi bagian awal, kemudian bagian utama dan bagian akhir. Nah, di semacam itu. Untuk bagian awal ya, halaman awal-awal ini yang sifatnya introduction ya, pendahuluan gitu ya.
halaman sampul depan, sampul yang paling depan gitu ya, ada logo gitu ya. Kemudian halaman judul, di dalamnya lagi pengulangan, tapi ada perbedaan dengan halaman yang utama. Kemudian halaman pengesahan, ini ada yang mengesahkan nanti orang-orang yang terkait dengan yang menulis, misalnya ada dekan, ada rektor, dan orang-orang yang memiliki jabatan terkait dengan si penulis. Nah, kemudian halaman pernyataan dan originalitas, ini ada bermaterai nanti. Kemudian ada halaman moto dan halaman persembahan. Nah, ini boleh tidak ada ini kalau halaman moto dan persembahan. Kemudian ada kata pengantar, ini wajib. Kemudian daftar isi wajib, daftar tabel bila memang ada tabelnya, daftar gambar bila ada gambarnya, kemudian daftar lampiran bila menggunakan lampiran, kemudian daftar singkatan jika memang ada singkatan, dan halaman abstrak. Nah, halaman abstrak ini tentunya ini bagaimana orang-orang ini tertarik membaca itu dari halaman abstrak ini. Jadi halaman abstrak ini buatlah semenarik mungkin. Mengapa? Karena tulisan ilmiah itu tulisan yang sangat membosankan. Ketika Anda bisa mengemas di abstrak ini menjadi menarik, maka orang akan tertarik membaca karya Anda. Nah, kemudian selanjutnya ini di bagian utama. Bagian utama ini ada bagian pendahuluan, kemudian ada kajian pustaka, ya, kemudian ada metode penelitian, ada pembahasan, dan ada penutup. Ya, ada 5 bagian. Di bagian pertama ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, kemudian ada tujuan, ada manfaat. Ya, ini yang paling sering muncul. Kalau ada kata yang paling sering, berarti ada hal-hal lain yang bisa dimasukkan di pendahuluan. Ada hipotesis gitu kan, ada sesuatu. Setiap kampus biasanya memiliki pedoman yang berbeda-beda, tapi yang paling umum adalah 5 ini. Kita abaikan yang sifatnya ini beda antara kampus satu dengan kampus yang lainnya. Kemudian yang kedua, di kajian pustaka ini ada penelitian terdahulu, ada kajian teori. Biasanya kajian teori dulu atau penelitian terdahulu dulu. Nah, ini bergantung dengan kampusnya. Yang jelas dua-duanya ini ada. Kemudian ada kerangka berpikir. Nah, ada 3 ini. Kemudian metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini yang pertama ada pendekatan penelitian, ada jenis dan sumber data, kemudian ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Ya. Setidaknya akan berkutat metode penelitian ada 4 ini. Nah, secara redaksional itu akan beda-beda setiap kampus sesuai dengan kebijakan tim perumus skripsi atau tesis atau disertasinya, ya, yang membuat buku pedoman untuk tugas akhirnya. Nah, kemudian untuk pembahasan. Nah, pembahasan ini adalah penerapan dari teori, kemudian metode dan objek. Jadi ini hasilnya dibuat sekritis mungkin, penerapannya sangat aplikatif terhadap teorinya, terhadap permasalahannya, terhadap fenomena yang ada, sehingga nanti ditemukan simpulan. Nah, simpulan itu dimasukkan di bab terakhir, yakni penutup. Bagian penutup, ya, ini akan ada 2 subbab lagi di dalamnya, yakni simpulan dan penutup sendiri. Jadi simpulan ini, ya, simpulan ini berisi dari hasil penelitian, ya, dari pembahasan yang nanti akan menjawab rumusan masalah. Nah, sedangkan di saran atau implikasi, nah ini beda-beda setiap perguruan tinggi menggunakan redaksional semacam apa, ya. Dimana di bagian implikasi ini penerapan dari rumusan masalahnya tadi, ya, jadi tujuan atau manfaatnya. Jadi di sini di poin penutup ini. Kemudian di bagian akhir, nah di bagian akhir ini karena ini karya ilmiah, bagian akhirnya adalah daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini adalah daftar buku-buku atau literatur yang digunakan di dalam penelitian yang dirujuk di dalam penelitian tersebut, disusun secara alfabetis, ya. Bagaimana cara menyusunnya nanti akan saya bahas di video yang lainnya, khusus nanti pembahasan secara detail membredeli dari awal hingga akhir, ya, bagian-bagian tertentu dari karya ilmiah. Karena ketika dijabarkan dalam satu video ini bisa menjadi 1 jam bahkan lebih. Ya, makanya nanti akan saya partisi sedikit, satu persatu nanti yang akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Kemudian bila ada lampiran, biasanya pasti ada lampiran. Itu tidak mungkin, jarang sekali sebuah penelitian ini tidak ada
apa namanya, lampirannya ya. Jadi pasti ada lampirannya, jadi semacam itu. Jadi itulah yang harus ada ya, sistematikanya yang harus ada di dalam karya ilmiah. Jadi ketika Anda menulis karya ilmiah, Anda harus memasukkan bagian-bagian tadi ya. Ini setidaknya ini semacam redaksional atau pengantar gitu ya. Untuk detailnya nanti kita akan berdeli di video selanjutnya. Dan bila Anda bingung, silakan komentar di video ini. Tapi semoga saja tidak bingung ya. Maka dari itu mari kita membaca sholawat sebanyak 10 kali, biar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian video dari saya, semoga mudah dipahami dan dicerna, dan apabila ada salah kata maka saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentri. Jangan lupa subscribe.